Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa Win1 Tulungagung. Selamat datang di podcast tamu, yaitu tanya-tanya mengenai universitas. Jadi teman-teman, tamu ini merupakan inovasi dari SEMA Win1 Tulungagung, yang mana dalam podcast tamu ini nantinya kita akan membahas hal-hal mengenai keuniversitasan. Nah, dalam episode tamu yang kali ini kita akan membahas mengenai urgensi pembentukan program KKN dalam bentuk selingkar, inklusi, dan juga reguler. Bareng aku Angel dan juga ada narasumber yang sangat luar biasa. Ini ada Bapak Muhammad Mutabihun Nafis MAG. Sebelum kita mulai, mohon maaf Bapak bisa memperkenalkan diri dulu. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat siang teman-teman mahasiswa Win1 di manapun berada. Perkenalkan, saya Muhammad Mutabihun Nafis selaku Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat Win1 Tulungagung dan juga Ketua Forum Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat PTKIN seluruh Indonesia. Luar biasa sekali ya Bapak. Siap. Ya. Jadi kita ini mau bincang-bincang tentang KKN ya Mbak ya? Ya benar, tentang KKN siap. Bapak. Okay. Nah, ngomong-ngomong tentang KKN nih teman-teman, ini merupakan hal yang cukup menarik untuk dibahas ya Pak. Betul. Utamanya nih untuk kita, para mahasiswa semester 6 yang sebentar lagi akan mengikuti KKN. Ya begitu Bapak. Nah, untuk KKN sendiri Bapak, kalau kita lihat nih di tahun sebelumnya dan tahun ini itu kan ada beberapa perbedaan ya Pak. Nah, salah satunya itu kalau kita lihat di tahun sebelumnya, itu ada 2 gelombang KKN. Sedangkan di tahun ini ada satu gelombang ya gelombang Pak? saja, betul. Sebenarnya apa sih Pak faktor yang menyebabkan perubahan ini bisa terjadi? Baik, terima kasih. Sebelum saya menjawab, saya perlu lebih memperkenalkan sedikit tentang LP2M Win1, kira-kira begitu. LP2M atau Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Win1 Tulungagung ini alhamdulillah memiliki beberapa atau banyak prestasi, kira-kira begitu. Nah, di antara prestasi-prestasi atau rekognisi pengakuan-pengakuan dari masyarakat, dari kampus terkait LP2M1 ini cukup banyak bukti. Di antaranya misalnya bahwa KKN Win1 Tulungagung ini 3 kali menjuarai KKN secara nasional. Wah, luar biasa sekali. Di antaranya dulu pernah ada KKN sebelum COVID, itu tahun 2018 sama 19 kalau tidak salah. Itu ada KKN Revolusi Mental dari Kemenko PMK. Jadi ini pesertanya tidak hanya kampus-kampus di bawah Kementerian Agama, tidak hanya STAIN, YIN, UIN, tidak, tapi juga kampus-kampus perguruan tinggi umum. Berarti merata ya Bapak? Merata, dan alhamdulillah 2 kali kita juara 1. Wah, luar biasa nih teman-teman. Inilah prestasi-prestasi yang istimewa dari teman-teman mahasiswa KKN Win1. Kemudian ada juga KKN yang di bawah PTKIN. Itu saat itu kita mengikuti satu event begitu namanya Icon UC di Cirebon, yang salah satunya diperlombakan kira-kira begitu KKN terbaik di bawah PTKIN, dan alhamdulillah Win1 Tulungagung lagi-lagi juara 1. Wah, luar biasa. Ini diantara prestasi teman-teman mahasiswa KKN kita. Selain itu rekognisi atau pengakuan lain yaitu bahwa Bapak Ketua LP2M kita ini Prof. Ainun Naim MHI itu sampai hari ini masih menjadi Ketua Forum Ketua LP2M PTKIN seluruh Indonesia. Nah, kan istimewa kan ini. Sangat istimewa Bapak. Alhamdulillah akhirnya kami mengikuti. Ada Bu Dr. Lailatul Zuhriyah itu hari ini sampai hari ini menjabat menjadi Sekretaris Forum Kepala Pusat Penelitian PTKIN seluruh Indonesia. Dan yang terakhir tentu KKN tidak tertinggal juga. Alhamdulillah saya diamanai menjadi Ketua Forum Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat PTKIN seluruh Indonesia. Wah, luar biasa Pak. Iya, kira-kira kalau berkaitan LP2M di antara beberapa desainnya bisa diklaim dari Tulungagung deh, kira-kira. Jadi kampus kita ini pioner ya teman-teman ya. Alhamdulillah. Baik, ini yang perlu kita pahami bersama teman-teman mahasiswa Win1. Artinya apa? Bahwa prestasi teman-teman mahasiswa itu luar biasa. Banyak sekali prestasinya, maka perlu kita kembangkan lebih lanjut dengan berbagai program-program KKN yang lebih kreatif, lebih inovatif ke depannya. Maka ini akan kita jelaskan dan kita bincangkan sore hari ini berkaitan dengan KKN kita di Win1 tahun ini. Baik, untuk klaster atau jenis KKN di tahun ini memang untuk pelaksanaannya yang biasanya 2 gelombang, di tahun ini kita cukup 1 gelombang. Kenapa demikian? Karena memang satu diantaranya juga arahan dari pimpinan.
Yang kedua kemarin karena lagi rame-ramenya akan ada efisiensi anggaran. Sehingga alhamdulillah dengan keputusan satu gelombang ini memberikan hal yang positif bagi pelaksanaan KKN untuk tahun ini. Kenapa? Karena memang begitu dinamisnya berkaitan dengan penganggaran atau pembiayaan khususnya di pengabdian kepada masyarakat atau KKN ini. Sehingga cukup satu gelombang, insya Allah ini tidak mengurangi kesuksesan teman-teman mahasiswa KKN. Kita sudah siapkan berbagai skema-skema yang tentu tidak kalah menariknya dengan yang tahun-tahun sebelumnya. Kemudian kalau untuk klasternya begini Mbak, bahwa klaster KKN kita itu sebenarnya banyak sekali. Cuma lagi-lagi karena ada berbagai kebijakan maka tidak semuanya bisa kita lanjutkan. Dulu ada KKN Revolusi Mental itu. Kemudian ada KKN di bawah naungan Bu Gubernur. Saat itu tuh ada KKN Berantas Tuntas. Berantas itu nama sungai. Oh iya. Nah, Benar. kenapa seperti itu? Karena sungai Berantas ini ternyata mengalir dari arah timur, selatan, menuju melewati Tulungagung, Kediri dan sebagainya sampai ke Surabaya dan sebagainya. Akhirnya ada satu kebijakan bersama antara semua kampus saat itu akhirnya mengeluarkan satu program namanya KKN Berantas Tuntas untuk ikut berkontribusi di seputaran bantaran Sungai Berantas ini. Dan itu cukup sukses saat itu, walaupun tidak bisa jalan lagi sampai hari ini. Yang kedua ada KKN Desa Tangguh Bencana. Itu juga dari BPD Jawa Timur di bawah gubernur saat itu yang dipilih fokus-fokus desa yang memang rawan bencana. Nah, saat itu kita ada di Kecamatan Besuki kalau tidak salah. Kecamatan Besuki ya, itu Besuki, ya Pak? yang bagian selatan itu yang sering banjir, longsor kayak gitu itu kan. Nah itu saat itu kita adakan KKN Desa Tangguh Bencana. Ada juga KKN di kita itu KKN Kebangsaan. KKN Kebangsaan ini KKN yang diadakan oleh Dikti bukan Kemenak, sehingga pesertanya dari kampus-kampus tidak hanya di bawah naungan Kementerian Agama, tapi yang paling banyak memang di bawah kampus Dikti gitu ya, PTU dan sebagainya itu. Alhamdulillah kita bisa ikut. Dan kemarin yang saya sampaikan tadi kita ada di Pulau Seram tadi itu. Pulau Seram. Nah, Pulau Seram ini cukup seram ternyata. Cukup seram ya Pak? Gimana seramnya begini. Jadi ketika kami survei sebelum ada pelaksanaannya itu dari mulai darat, itu dari kota, itu kira-kira jalur darat 2 jam. 2 jam. Baru naik ferry, perahu besar, ya besar lumayan besar lah, kira-kira 2 jam lagi. 2 jam lagi. Baru nanti ke darat 2 jam lagi. Baru 6 jam loh Pak perjalanannya perjalanan saja 6 jam. Tapi cukup mengasihkan, cukup luar biasa. Alhamdulillah kita bisa mengirimkan mahasiswa kita ke sana untuk KKN Kebangsaan ini. Ada juga KKN di bawah Kementerian Agama yang terus berkembang sampai hari ini namanya KKN Nusantara Moderasi Beragama. Nusantara Moderasi Beragama. Tahun kemarin ada di Kuningan, Jawa Barat. Oh, Jawa Alhamdulillah mahasiswa kita cukup aktif dan berperan di berbagai event-event di KKN saat itu. Kemudian ada juga KKN Ormada, Mbak. Ormada, bukan armada ya. Ormada ya Bapak. Organisasi Mahasiswa Kedaerahan. Ini apa maksudnya? Bahwa kita memberikan fasilitas, memberikan kesempatan kepada teman-teman mahasiswa kita itu untuk kembali ke desanya masing-masing. Jadi mahasiswa kita itu cukup bagus dalam berorganisasi. Ada yang misalnya organisasi mahasiswa daerah Nganjuk, ada dari Pacitan, Ponorogo, ada dari Tuban, Lamongan, ada dari Probolinggo, Malang dan sebagainya. Mereka punya SK yang sudah terstruktur secara bagus, sehingga mereka kembali ke desanya masing-masing untuk ikut berkontribusi kira-kira begitu di desanya masing-masing, sekaligus kita promosi gratis UIN 1 Tulungagung, kira-kira begitu. Sambil menyelam minum air ya Bapak. Dan alhamdulillah di Nganjuk kemarin sudah sampai bisa MOU dengan Bupati sehingga bisa ditindaklanjuti dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang lain. Wah, luar biasa. Ya, luar biasa KKN mahasiswa dari Nganjuk ini. Baik, saya lanjutkan untuk jenis yang lainnya ada KKN inklusi. Nah, ini yang tahun ini masih ada juga. Inklusi ini begini ceritanya, ini cukup lucu. Jadi dulu pernah ceritanya sebelum saya di LP2M itu, Pak Ketua itu pernah ditelepon oleh orang tua wali dan suami dari mahasiswi yang ikut KKN.
Nah, teleponnya bukan main-main, dimarahi. Ini gimana istri saya kok keguguran? Waduh, keguguran begitu ya. Berarti kan hamil. Iya. Nah, ketika hamil keguguran, akhirnya kita mau dipidanakan, Pak. Dipidanakan. Sampai pidana ya, Sampai Pak? pidana. Gara-gara itu tadi keguguran. Padahal akhirnya kita telusuri begitu. Baik, begini Bapak, sebelum kita diskusikan lebih lanjut, kita mau tanya apakah Bapak dimintai tanda tangan di atas materai surat pernyataan dari suami gitu atau dari istri panjenengan. Loh, enggak pernah saya tanda tangan kan begitu. Loh, berarti ada sesuatu yang enggak benar ini. Akhirnya betul, ternyata tanda tangan itu dipalsukan oleh istrinya. Wah, sampai dipalsukan. Iya, agar dia bisa Ikut KKN. Padahal saat itu sudah ada aturan yang hamil tidak boleh KKN saat itu. Saat itu ya. Nah, maka untuk memberi fasilitas atau memberikan tempat bagi teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang seperti itu, kita berikan KKN inklusi bagi teman-teman mahasiswa yang berkebutuhan khusus, sakit parah, hamil, menyusui dan sebagainya, maka mereka bisa masuk mendaftar di KKN inklusi. Okay. Jadi ini saya kira mempermudah teman-teman mahasiswa untuk menjalankan KKN-nya agar mereka tidak terhalang untuk menyelesaikan perkuliahan setepat waktu, kira-kira begitu. Walaupun juga sering kejadian begitu tiba-tiba kelompoknya itu melapor ke LP2M, Pak, ini kami tidak mau menerima teman kami yang satu ini. Lah kenapa? Lah setiap hari hanya senyum-senyum sendiri di posko. Senyum-senyum sendiri. Nah kan menakutkan kan. Artinya apa? Ada kebutuhan-kebutuhan khusus memang kan ya. Yang itu harus kita hormati, harus tetap kita jaga agar mereka juga tetap bisa jalan. Maka kita berilah namanya KKN inklusi untuk memfasilitasi mereka itu. Untuk selanjutnya ada juga KKN luar negeri. Luar negeri ya, Pak. Ya, luar negeri ini sebenarnya sudah sangat lama. Mungkin tahun 2014 mungkin sudah mulai ini. Oh, mulai 2014. Ya, dan kita masih ke Thailand memang, yang kita kirimkan ke berbagai wilayah di Thailand. Terakhir tahun kemarin kita juga ngirim. Untuk tahun ini mohon maaf teman-teman karena memang berkaitan dengan aturan pemerintah pusat bahwa perjalanan luar negeri ini memang masih dibatasi dan tidak boleh. Maka untuk KKN luar negeri sementara sampai hari ini belum ada arahan dari pimpinan untuk dibuka atau dijalankan kembali. Itu untuk KKN luar negeri. Padahal KKN luar negeri ini cukup bermanfaat bagi mahasiswa, bahkan bagi kita. Di antaranya untuk akreditasi, ada nilai lebihnya luar negeri, kemudian nanti hasil pengabdian masyarakat luar negeri, kemudian teman-teman kita alumni KKN Thailand ini ada hari ini yang mendapat beasiswa S3 dari King Mongkut University di Bangkok. Wah, luar biasa, Pak. Hal seperti ini didapatkan dari mana? Dari ketika mereka KKN di luar negeri. Maka kami sangat berharap Pak Presiden ini dan juga seluruh pimpinan bahwa KKN seperti ini masih terus dilanjutkan sehingga teman-teman mahasiswa itu masih bisa mengeksplor kemampuan dan kompetensinya untuk lebih bagus lagi ke depannya, tidak hanya di Indonesia tapi juga di kancah internasional. Baik, ada juga KKN ya Allah, membangun desa berkelanjutan. Membangun desa. Nah, MDB namanya dulu. KKN ini adalah KKN yang merespon MBKM. Oh, Nah, ada kebijakan MBKM, kurikulum MBKM kan. Iya, ada. Nah, saat itu langsung saja Pak Rektor menginisiasi bahwa ada KKN yang dijalankan tidak hanya 30, 35 hari, 40 hari tidak, tapi 1 semester. Satu semester full ya, Bapak. Satu semester, bayangkan teman-teman. Semester Ini full, teman-teman. ada di desa. Betapa luar biasa, dan inilah yang menjadikan ketiga kalinya kita juara nasional itu. Lagi-lagi kita Lagi-lagi karena kampus yang lain belum berani, kita gitu sudah ya, Pak? duluan. Nah, ini salah satu kelebihan prestasi teman-teman mahasiswa KKN kita. Baik, untuk yang selanjutnya selain inklusi dan juga selain MBKM atau MDB tadi, kita juga menginisiasi adanya KKN Selingkar Kampus. KKN Selingkar Kampus ini ada memang arahan juga dari Pak Direktur Dikti saat itu, dari pimpinan Kementerian Agama Pusat, selain juga dari Pak Rektor, yang tujuan utamanya adalah bagaimana kampus ini ikut hadir di masyarakat sekitar kampus, di mana kampus itu berada. Jangan sampai kampus ini ada seperti menara gading yang tidak bermanfaat untuk masyarakatnya.
Jadi teori tok melambung tinggi ke angkasa tapi tidak pernah membumi, kira-kira begitu. Oh, iya. Maka kita coba desain KKN Selingkar Kampus ini dan teman-teman insya Allah kita fasilitasi ini lebih kita tambah desanya untuk tahun ini. Tahun kemarin sudah ada, walaupun tahun-tahun sebelumnya juga sudah ada KKN Pelosok Kandang dulu namanya. Oke, Cuma beda nama saja. jadi hanya berganti nama Berganti ya nama, teman-teman. dulu namanya KKN Pelosok Kandang, sekarang KKN Selingkar Kampus. Kampus. Nah, yang tahun kemarin sukses, alhamdulillah, dan ini insya Allah akan kita tambah lagi desanya lebih luas lagi karena juga arahan pimpinan dari Pak Rektor bahwa diperluas agar lebih terasa kehadiran kampus UIN 1 ini di masyarakat ya di sekitar kampus ini di Tulungagung ini. Nah, ini yang KKN Selingkar Kampus yang kemarin sudah diumumkan ya. Oh, sudah, Pak. Ikut nggak kemarin? Alhamdulillah saya ikut. Di daerah mana ini? Di daerah Sumber Gempol. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sumber Gempol. Nah, ini yang terakhir ada KKN reguler. KKN reguler itu ya KKN yang di sekitaran kabupaten di sekitar Tulungagung. Untuk tahun ini insya Allah di 2 kabupaten. Oh, 2 kabupaten Ya, ya, di Pak. Trenggalek dan Tulungagung. Trenggalek dan Tulungagung. Yang insya Allah di Tulungagung lebih banyak daripada Trenggalek karena memang ini juga arahan dari pimpinan. Selain memang 2 kabupaten ini kampus kita sudah MOU dengan kedua Pemkab ini. Maka kita tindak lanjuti dengan adanya pengabdian kepada masyarakat khususnya untuk teman-teman mahasiswa berbentuk KKN ini. Nah, maka nanti teman-teman tidak usah khawatir terkait proses pendaftaran dan sebagainya, silahkan terus dipantau, diikuti. Insya Allah sebentar lagi akan kita sosialisasikan bagaimana sistem pendaftarannya dan sebagainya, tinggal diikuti saja. Oh, seperti itu ya, Pak. Ya. Oh ya, Pak, ada satu lagi. Kemarin saya sempat baca ada KKN Kampung Zakat ya, Pak. Oh ya, ini baru besok insya Allah rapatnya. besok ya. Jadi ini ada kolaborasi berbagai perguruan tinggi dari arahan Kementerian Agama Pusat bahwa nanti akan sangat dimungkinkan ada satu kelompok mungkin atau 2 kelompok di satu desa tertentu yang sudah ditunjuk oleh Kementerian Agama yang namanya KKN Kampung Zakat. Jadi bagaimana kampung-kampung yang potensi berkaitan dengan zakat ini nanti bisa menjadi mungkin ya goalnya yang saya tangkap menjadi percontohan untuk pengembangan zakat di berbagai desa karena potensi zakat di negara kita ini kan cukup besar. Ya, benar sekali. Nah, maka ini kita ikut, kampus juga ikut, mahasiswa ikut di sana untuk mengoptimalkan potensi-potensi zakat ini sehingga mungkin juga akan berkaitan dengan kemiskinan itu bisa dikurangi jumlahnya dan sebagainya. Kira-kira begitu arahnya, Mbak. Wah, banyak sekali manfaatnya, Pak. Jadi Ya. kemungkinan besar nanti kita akan ikut ya, Pak. Ya, tahun mungkin ini. ya pasti ikut kan ikut ya? sudah ditunjuk. Cuma mekanismenya seperti apa belum tahu karena baru besok rapatnya. Oh, baru besok. Kita tunggu info selanjutnya ya, pasti teman-teman. kita infokan nanti. Ya, pasti. Nah, selanjutnya Bapak, kalau kita lihat nih di tahun sebelumnya, itu kan ada beberapa kakak tingkat kita yang nggak ikut KKN nih, Pak. Entah itu karena SKS-nya belum mencukupi atau mungkin alasan-alasan pribadi lainnya ya. Untuk tahun ini, Pak, apakah ada batas kuota untuk peserta KKN nih? Iya. Kami sudah menyiapkan sistemnya, insya Allah 4.200 bahkan nanti teman-teman kakak tingkat yang kemarin belum ikut KKN nanti bisa ikut KKN dan mendaftar dan sehingga tidak akan ada mahasiswa yang alasan tidak dapat kuota, insya Allah begitu. Maka tidak perlu khawatir teman-teman mahasiswa, insya Allah teman-teman yang belum KKN dan sudah memenuhi persyaratan KKN maka di tahun ini bisa mendaftar ikut KKN. Oh, jadi nggak ada batasan kuota ya, Pak, Ya, untuk tahun ya. ini? Sudah kita hitung karena sebelum pendaftaran itu kan ada pendataan. Oh ya, benar Nah, sekali. pendataan inilah yang kita maksudkan untuk memfasilitasi atau apa bahasanya menghitung, mengira-ngira prediksi awal kira-kira nanti pesertanya berapa. Kemudian butuh berapa kecamatan, butuh berapa desa, butuh berapa kelompok, butuh berapa DPL dan sampai satu kelompok berapa mahasiswa. Kira-kira begitu. Nah, jadi enggak perlu khawatir teman-teman yang sekiranya kemarin belum KKN atau yang hari ini mungkin di Januari kemarin mungkin SKS saya kok seperti ini atau belum. Nah, hari ini atau di gelombang satu gelombang di tahun ini insya Allah akan mencukupi itu semua. Oh, alhamdulillah. Jadi semua mahasiswa yang mau ikut KKN tahun ini bisa ya, Pak? Karena Insya nggak Allah ada bisa. batasan kuota nih, teman-teman. Pokoknya syaratnya memenuhi kan. Oh, oke. KS berlaku gitu kan. AS-nya berlaku, Iya. teman-teman. Nah, selanjutnya Pak, untuk alur pendaftaran KKN Ya. sendiri, nantinya dari pihak LP2M apakah ada semacam sosialisasi nih untuk kita mahasiswa-mahasiswa yang akan mendaftar KKN? Ya. Karena ini kan baru pertama kali ya Pak kita mendaftar.
Ya, baik. Jadi sebelum pelaksanaan KKN itu pasti kami akan mensosialisasikan itu, menginformasikan itu, baik melalui web LP2M khususnya atau juga ke IG LP2M, bahkan kami share, kami infokan itu ke grup-grup desain. Jadi di kampus ini kan banyak grup WA ya, grup WA itu, maka kita share agar itu diberitahukan dari mulai kaprodi dan sebagainya kepada teman-teman mahasiswa yang sudah waktunya KKN. Karena lagi-lagi keperluannya tidak hanya selesai KKN, tapi memang nanti akan membawa pada selesainya mahasiswa selesai kuliah secara tepat atau tidak. Oh, begitu. Karena itu berkaitan dengan akreditasi. Ya, benar, Maka Bapak. pasti semua juga akan ikut bertanggung jawab agar teman-teman yang belum KKN ini diingatkan agar segera mendaftar dan sebagainya, sehingga insya Allah sosialisasi itu pasti kita jalankan secara lebih terbuka dan bisa diakses secara lebih mudah begitu Oh, kira-kira. begitu. Oke, alhamdulillah nih. Selanjutnya nih Pak, kalau akhir-akhir ini tuh kita sering dengar isu-isu mengenai efisiensi anggaran. Ya. Nah, kalau di kampus kita nih Pak, apakah efisiensi anggaran itu berpengaruh pada program KKN kita? Ya, alhamdulillah atas kebijakan pimpinan yang untuk mempertahankan anggaran di pengabdian kepada masyarakat, khususnya KKN untuk teman mahasiswa, insya Allah tidak berpengaruh. Jadi artinya tidak ada banyak perbedaan dari sisi fasilitas ataupun kegiatan-kegiatan yang dijalankan, tidak. Kita tetap DPL kita siapkan, kemudian desa, kemudian nanti ada pembukaan penutupan sesuai dengan kondisi tentunya ya. Karena bisa jadi satu kecamatan itu kebijakan yang berbeda dengan kecamatan yang lain. Oke. Maka tentu tidak bisa kita samakan semua harus ada pembukaan di awal secara bersama-sama di kecamatan. Ya kita lihat kondisinya di masing-masing kecamatan sesuai dengan kebijakan kecamatnya masing-masing kira-kira begitu. Tapi secara umum tidak ada perubahan. Oh, nggak ada perubahan nggak ya ada Pak? perubahan. Oke, berarti efisiensi anggaran ini nggak berpengaruh Alhamdulillah di kita KKN. tidak berpengaruh. Walaupun tadi di grup kepala pusat pengabdian di beberapa kampus itu sudah bilang tidak ada KKN yang seperti dulu lagi. Oh, ada seperti itu ya Pak? Ada. Beberapa kampus sudah bilang begitu. Ya, jadi enggak kayak tadi di KKN Persemakmuran. Tadi sudah saya jelaskan belum Persemakmuran? Oh, belum Pak. Saya jelaskan nih, lupa Pak, tadi sama ya. teman-teman. Jadi teman-teman bahwa di kita itu ada KKN namanya KKN Persemakmuran ex IAIN Sunan Ampel. Bukan penjajahan ya. Kan. Artinya persemakmuran itu bahwa dulu itu ada 9 kampus yang tergabung dalam namanya KKN Persemakmuran karena ini dulu di bawah IAIN Sunan Ampel. Nah, di antaranya ada Ponorogo, Tulungagung, ada Kediri, Malang, kemudian Jember, ada Madura, ada Lombok, kemudian ada satu lagi Samarinda, ditambah Surabaya, berarti ada 9. Dan kita sudah menjadi tuan rumah kira-kira 2 tahun yang lalu. Oh, dari 2 Nah, tahun yang lalu. kita sudah jadi tuan rumah. Tahun ini mestinya IAIN Ponorogo. Harusnya ya Tapi Pak. sudah bilang tadi kami tidak ada anggaran. Nah seperti alhamdulillah tapi di kita masih ada anggaran. Tapi nanti kalau sudah ada hasil keputusan dari keputusan bersama dari 9 kampus itu nanti insya Allah kita sosialisasikan. Jika memang ada KKN Persemakmuran akan kita buka pendaftarannya. Oh, begitu ya Pak. Ya, jadi anggaran di kita alhamdulillah masih aman. Masih aman ya Pak. Masih aman. Oke. Nah Pak, selanjutnya ini mengenai program KKN. Ya, Kita kan ada inklusi, selingkar, sama reguler Reguler. ya. Nah sebenarnya nih Pak, apa sih goals yang ingin dicapai universitas dalam pembentukan program KKN itu sendiri? Iya. Untuk goal atau tujuan utama dari KKN di kampus ini tentu satu memenuhi kewajiban bahwa KKN ini bagian dari perkuliahan. Oke. Namanya saja kuliah, gitu Oh iya, kan. benar. Kuliah cuma kerja dan itu harus nyata. Nah, ini harus dipahami teman-teman. Jadi kesana itu bukan pindah tidur gitu. Kesana itu adalah benar-benar kuliah karena memang terpantau, terprogram dan seterusnya gitu. Jadi itu bahwa memenuhi kewajiban itu, bahwa kita harus memberikan itu kepada teman-teman mahasiswa karena itu kewajiban kampus. Yang kedua bahwa prinsip kampus kita ini kan punya moto kampus dakwah dan peradaban. Oh iya, benar. Maka lagi-lagi melalui KKN dan pengabdian kepada masyarakat inilah kita coba dakwah dan peradaban itu akan muncul, akan terkembangkan dengan baik dari ranah pengabdian kepada masyarakat khususnya KKN. Yang ketiga tentu kita ingin memberikan fasilitas agar teman-teman mahasiswa itu berprestasi. Gimana tidak berprestasi? Bayangkan bahwa kampus kita itu sudah menjadi percontohan untuk kampus literasi khususnya hasil KKN. Dari mulai kira-kira tahun 2017 kalau saya tidak salah, itu semua KKN, semua kelompok mesti setelah KKN menghasilkan buku.
Wah, luar biasa. Iya, maka kalau 1 tahun ada 100 kelompok misalnya ya, Iya. maka pasti akan ada 100 buku yang terpublikasikan. 100 buku 100 ya, Pak. buku, dan itu bisa diakses di online book system UIN 1 Tulungagung. Di online book system UIN 1 Tulungagung ya, teman-teman. Bisa dibaca di sana Bisa dibaca, bagaimana kreativitas dan inovasi teman mahasiswa dari mulai program, kesan-pesannya, bagaimana pengalamannya ketika KKN, semua akan terdokumentasikan di sana. Dan dulu pernah ada tulisan yang cukup menarik, Mbak. Itu kelihatannya sepele tapi menurut saya itu bagus. Ada satu judul itu modal monggo mulai wareg gitu. Modal monggo mulai Kreativitas mahasiswa. Jadi hanya modalnya monggo Pak, monggo Bu, monggo Mbah gitu. Pulang ke posko mesti sudah kenyang. Iya Pak, pasti itu Sini pasti. dulu bakar jagung, sini dulu godok jagung ya. Nah kayak gitu itu. Bahkan dulu pernah ada di Sendang, Pak Gerwojo itu. Pak Gerwojo kalau enggak salah. Pak Gerwojo Sendang iya. Pak Gerwojo. Itu ada satu kelompok setiap pagi di pintu posko itu mesti sudah ada sayur yang ini nempel dengan wadah plastik di pintu posko. Wah, Mesti ada yang ketok sudah Assalamualaikum Mbak kacang, Mbak terong, Mbak kayak gitu mesti ada. hemat ya Pak, nggak usah beli Pasti sayur. no. Ini loh makanya kalau teman-teman milih lokasi itu jangan yang dekat-dekat rumah gitu loh. Iya, jadi goalnya diantaranya kita beri peluang tempat untuk teman-teman berprestasi gitu Mbak. Ya karena contoh yang saya contohkan misalnya buku yang ini yang dari ini ya Mbak dari Papua ini. Nah buku Keragaman Bumi Cendrawasih. Jadi kita mengirim 2 mahasiswa KKN Moderasi Beragama ke Papua. Oke. Ya ke Papua. Ke Papua. Bayangkan mahasiswa ini bisa menulis 3 buku selama KKN. 3 buku 3 ya Pak. buku. Wah, luar biasa Dan sekali. tebalnya segitu itu coba. Wah, ini teman-teman salah satu buku karya mahasiswa UIN 1. Inilah prestasi UIN 1. Kira-kira begitu kan. Wah, luar biasa. 30 hari sama, 35 hari sama waktunya tapi 3 buku bisa publish. Bisa terbit. 3 buku dalam 30 hari. Iya. Masya Allah, luar Inilah biasa sekali. yang harus kita fasilitasi bersama agar teman-teman itu kompetensi, kemampuannya itu bisa terus Terasah ya Pak. Nah, terasah gitu kira-kira. Ya, yang selanjutnya tentu ya ini tadi bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat, dan di antara pengabdian masyarakat itu di dalamnya ada KKN. Maka di antara goalnya adalah memenuhi sisi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi. Saya kira itu Mbak di antara goal KKN ini yang kita jalankan sampai hari ini. Oke Pak. Nah selanjutnya nih Pak, Ya. untuk misalnya ada beberapa mahasiswa-mahasiswa KKN nih yang merasa belum puas dengan pembagian kelompok atau Ya. mungkin ada aduan-aduan terkait KKN. Nah apakah mereka bisa mengadu ke LP2M Ya. atau bagaimana Pak? Ya, setelah selesai pendaftaran, Iya. maka kami pasti memberikan waktu 1-2 hari untuk masa aduan. Nah, maka bagi teman-teman mahasiswa yang sekiranya nanti ada problem, ada masalah terkait pendaftaran, segera ke LP2M, itu akan lebih cepat teratasi. Bisa jadi kok enggak bisa Pak, ini kami sudah daftar tapi enggak dapat kelompok dan sebagainya gitu Ya, kan. biasanya seperti itu, Pak. Sering kali terjadi begitu, maka segera ke LP2M. Segera ke LP2M. Jadi masa tenggatnya hanya 1 Ya, sampai 1 atau 2 2. hari. Kenapa? Kita butuh segera kelompok ini terbentuk Terdata. sehingga terdata, sehingga bisa kita bagi. Karena apa? Ini nanti perlu kita bawa ke Kesbangpol. Oh, seperti Data itu harus masuk di Kesbangpol, harus harus izin secara resmi kan di pemerintah. Kenapa? Kalau misalkan nanti di desa ini kelompoknya sekian, mahasiswa sekian, putra sekian, putri sekian, ini alamat dan sebagainya, itu harus ada lengkap. harus ada lengkap Harus ya ada. Pak. Kalau terjadi sesuatu maka kami yang akan ditanya. Dimintai Tanggung jawaban. Nih. Jadi buat teman-teman nih yang misalnya terkendala secara teknis nih Ya, dalam pendaftaran KKN, nanti ada tenggat waktu 1 sampai 2 Iya, hari ya Bapak betul. untuk datang langsung ke LP2M. Maka segera persiapkan nanti teman-teman ketika sudah ada sosialisasi info pembukaan pendaftaran KKN, persiapkan semuanya, syarat-syaratnya, kemudian bareng dengan teman-temannya agar tidak tertinggal gitu ya. Seringkali alasannya Pak saya tidak tahu kalau ada info KKN loh, info KKN sudah terpublish secara nyata di LP2M. terbuka begitu kan, tidak mungkin kan ketinggalan mestinya loh. Tapi ada Iya, juga yang seharusnya. seperti itu, nggih. Jadi gitu. Nggih. Oh jadi gitu ya Pak. Oke, ini pembahasan yang cukup menarik sekali ya teman-teman. Nah nggak terasa nih Pak, kita udah di ujung acara. gitu? Iya Pak. Jadi teman-teman, sekian podcast kita hari ini. Sampai jumpa lagi di podcast tamu selanjutnya.
bareng aku Angel dan juga Pak. Nafis. Ya, Nafis. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.